Ya, hari ini Bunda kita mau sampaikan ke adik-adik supaya kalau ngomong listrik nggak kontak-kontak. Iya, hari ini Bunda Lana mau cerita tentang listrik ya. Apa itu listrik? Kita dengarkan sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Bunda Lana. Boleh? Boleh dengar? Mau dengar ceritanya? Baik, sebelum Bunda Lana mulai, Bunda mau anak-anak tepuk satu, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Oke. Kalau malam sudah nggak tepuk lagi Bunda. Sudah tidak tepuk lagi karena tadi tidak ada yang tepuk, berarti Bunda Lana sudah mulai. Sudah mulai cerita. Ya, kita Silakan. ceritanya sama-sama nih Bunda. Oh. Soalnya kalau ceritanya sama-sama pasti jadi seru. Baik, baik. Nah, Bunda pernah kenal otak kan? Bunda waktu kecil pernah kontak, kena apa ya? Sengatan listrik. Bunda sampai sekarang takut sekali. Nah, Tapi kalau sebenarnya kalau udah paham listrik nggak usah takut. Tapi bukan berarti untuk dipegang. Nah, kita mulai ceritanya ya. Oke, kita mulai. Jadi ceritanya ini coba lihat tuh ada kucing, ada rumah, ada pohon. Itu kita buat judulnya Petualangan Kiki dan Kabel Ajaib. Tepuk tangan dulu. Nah, di sebuah desa, ini desanya di belakang rumah Bunda ini. Nah, rumah ini kabelnya di belakang rumah nih. nah ini di belakang rumah Bunda Lana nih. Nah, di desanya nih ada Di kucingnya ya. sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Kiki. Coba tepuk tangan yang namanya Kiki di sini. Ada namanya Kiki. Kiki apa? Kiki apa? Ada yang namanya Kiki nggak? Kiki sangat suka bermain. Nah, ini dia petunjuknya Bunda. Ya, Kiki sangat suka bermain dan bereksperimen dengan segala hal di sekitarnya. Suatu hari saat bermain, itu bermainnya di gudang. Ya, bermain di gudang. Coba lihat di gudang ada apa nih? Di gudangnya itu rupanya ada kabel-kabel listrik yang berwarna-warni. Mas, itu ada kabel. Ini kabel Listrik warna-warni. ini udah nggak berwarna lagi, bukan tenang. Nah, oh sekarang Nilonnya udah dicat hitam semua. Ya. oke. Nah, ini ada alat-alatnya ya. Jadi Kiki tuh kaget itu ada kabel-kabel di gudang rumahnya gitu ya. Terus mungkin Bunda boleh nyambung nih. Apa Nah. ya? Berikutnya itu. Kiki tadi kan dia bermain di gudang. Punya nggak gudang di rumahnya anak-anak Bunda? Ada yang punya, ada yang tidak ya. Nah, di dalam gudang ini banyak sekali harta karunnya. Ada piring Bunda yang pecah, ada cangkir yang pecah. Tetapi Kiki lihat, wah, ada kabel ini. Mana kabelnya? Mana kabelnya? Ini kabelnya. Warna merah, warna kuning, warna hijau atau biru, bisa juga warnanya hitam. Nah, kalau di ruangan ini, di gudang ini, kalau Bunda nggak salah, Bunda Lana ini ada yang terlepas ya. Ya, terus gini, dia ini Kiki ini penasaran gitu ya sama kabel warna-warninya. Terus tiba-tiba dia sentuh. Zap! Dipegang kabel tadinya yang tidak terbalut, ada bagian yang tidak terbalut, dipegang sama Kiki. Cedah. Nah, keluar arusnya. Iya kan? Nah, kalau keluar arus tersebut, kalau anak-anak Bunda tidak pakai alas kaki, tangan langsung dipegang kabelnya, apa yang terjadi Bunda Lana? Ya, pasti dia kena setrum. Ini dia kaget karena udah pegang kabelnya rupanya tadi dimakan tikus. Namanya juga itu. Iya, itu dah. Terus kena setrum. Kaget Kikinya, datang ibunya. Ada apa kata ibunya?
itu, Kiki selalu ini berpikir ya, ini kalau seandainya kabelnya kotak, terus dia bisa terbakar rumah kita. Nah, ternyata listrik teman-teman bunda, anak-anak bunda di ruangan ini bisa menyebabkan kebakaran. Jadi nanti pulang dari sini, anak-anak bunda semuanya hati-hati bilang sama ayah, sama bunda di rumah. Bunda jangan ada kabel yang terlepas, ya. Bisa juga menyebabkan kebakaran, terbakar rumah kita yang kita tidak inginkan. Tapi sebelum itu, sebelum listrik ini menyebabkan bahaya, sebenarnya listrik ini bisa menghidupkan apa di ruangan ini? Ada apa ini? Adalah lampu. Jadi sahabat bunda, teman-teman bunda, tidak gelap. Bisa menghidupkan apa lagi yang ada di ruangan ini? Kipas angin. Nah, selain buat kipas angin, kalau mati lampu bisa nggak bunda masak nasinya? Oh iya, nanti kalau bunda-bunda di rumahnya mau masak nasi, kalau tidak ada listrik, jadi terlambat masaknya. Harus pakai api atau pakai kompor. Tapi masak nasi pakai listrik juga membantu bunda kita yang ada di rumah. Karena si Kikinya ini udah berjanji sekarang nih bunda, dia udah sadar karena tadi udah kesetrum, dia janji akan lebih hati-hati lagi kalau mau dekat-dekat alat listrik seperti tadi itu, nggak langsung sembarangan, terus bilang ke orang tuanya kalau perlu apa nih, kalau terjadi perlu apa dengan ini? Kalau perlu bantuan untuk menghidupkan TV, minta tolong kepada mama dan papa di rumah. Jangan seperti siapa? Seperti ini. Kontak dia. Apa tadi? Zam. Ya. Nah, seperti bunda waktu kecil pernah kena sangat listrik. Terus, mulai saat itu nih, Kiki setelah ditobat, ini kayaknya dari udah nggak ada yang lagi benar. Tepuk dulu, tepuk. Boleh ya. Tepuk anak soleh. Masya Allah, luar biasa. Iya, Setan bus gitu. anak soleh ya nak ya. Nah, ini Bunda Lana mau lanjutkan cerita. Ternyata tadi apa Bunda Lana? Ternyata Kiki itu berjanji ya, dia akan lebih hati-hati, terus dia juga mau belajar tentang listrik. Karena dia udah tahu nih, Kiki udah tahu kalau listrik itu sebenarnya banyak manfaatnya, termasuk nih bisa ngecas. Ada mainan remote kan di rumah kan? Siapa yang punya mainan mobil-mobilan yang bisa yang pakai remote control? Nah, abang-abang punya. Perlu dicas kan? Nah, dicas itu supaya mobilnya mau jalan lagi. Dicolok ke yang namanya apa Bunda Lana? Dicolok ke sekolah. Ke stop kontak supaya ada listriknya, sehingga mobil-mobilan abang-abang bisa jalan lagi gitu ya. Kalau ada yang tahu nih, gurunya ini ada yang tahu nggak ini apa? Itu apa? Tahu nggak ini apa? Apa?
Jadi bunda sama ayah yang hadir pada hari ini juga, ini yang mendampingi anak-anak kita. Apabila ada api yang keluar dari sumber listrik, entah itu kabel, entah dari alat rumah tangga yang kita gunakan, jangan panik, jangan panik. Langsung matikan MCB-nya. MCB-nya itu biasanya ada di depan rumah kita. Di bawah KWK meter. Kalau kami kan di bawah KWK meter. Nah, itu yang harus diingat. Yang penting jangan panik. Nah, masuk lagi ke Kiki tadi ya. Kiki itu sejak hari itu Kiki selalu ingat untuk tidak main-main dengan kabel listrik tanpa izin. Nah, karena Kiki itu udah dapat ininya. Ini kan misalnya ada kotak ini nggak boleh masukkan jari di situ, masukkan apalagi tangannya basah gitu ya benar ya. Itu tadi Bunda Lana sudah kasih contoh, stop motornya ada di depan. Boleh nggak jari-jarinya Bunda? Mana anak Bunda? Mana anak Bunda ini boleh nggak dimasukkan jarinya kemari? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh pegang nggak? Nggak boleh pegang tanpa izin mama dan papa di rumah. Kalau mau hidupkan alat-alat listrik mainan, harus minta tolong kepada orang yang lebih besar. Iya begitu Bunda Lana? Tapi bukan hanya di rumah Bunda, misalnya di taman bermain atau di depan masjid, itu kan depan masjid raya itu kan ada taman, ada kolam. Nah itu pasti misalnya ada kabel gitu ya. Nah itu nggak boleh disentuh juga. Di taman sari misalnya ada terlihat kabel. Kadang kita nggak tahu rupanya ada kabelnya yang terkelupas. Itu tidak boleh disentuh. Nah, kalau memang lihat itu jauh-jauh aja. Karena kita bukan tetangga pun Bunda yang harus memperbaiki gitu ya. Oh, Nanti gitu. biar kita kasih tahu sama Bapak Wali Kota. Jadi tadi Bunda Lana bilang kalau anak Bunda main ke belakangnya, ternyata ada kabel yang berada di rumput. Boleh dipegang nggak? Boleh dipegang nggak kabelnya? Nggak boleh dipegang. Karena kita tidak yakin bahwa kabel itu tertutup semuanya, ya. Jadi ini menjadi perhatian juga bagi orang tua yang hadir pada hari ini untuk menjaga anak-anaknya dan menyampaikan kepada anak-anak kita untuk tidak memegang kabel apapun yang ada di luar rumah kita, bahkan di dalam rumah kita. Benar sekali Bunda. Ada lagi Bunda, main layangan. Nah biasanya abang-abang suka main layangan. Betul, betul. Nah, kalau main layangan dengan kabel yang menyentuh apa namanya benang nilon ya. Layangan yang menyentuh kabel listrik itu juga bisa menimbulkan bahaya. Ya, Nah, main layangan juga harus hati-hati. Makanya kalau kita bermain layangan harus di lapangan terbuka. Ya, di lapangan yang terbuka. Oke. kita lanjut ke budaya sedikit lagi ya. Oke, silakan. Nah tadi kan Kikinya itu yang berjanji akan hati-hati. Terus dia juga ngajak teman-teman. Teman-teman, kalau seandainya dilihat alat-alat listrik, hati-hati ya, jangan langsung dipegang. Apalagi kalau ini itu ada yang terputus kabelnya dan tangan kita basah. Nah kalau tangan kita basah ini contohnya ya, misalnya kita tangannya basah, kita pegang-pegang ini suka, kita basah. Ibu pegang ini gitu ya. Ini hati-hati, ibu bisa langsung dengan tangan kita yang basah, bisa langsung kita terkena arus listrik gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang harus dijaga ya Bunda ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu ternyata listrik banyak sekali manfaatnya. Ada yang bisa nggak belajar kalau lampunya nggak nyala? Panas nggak bisa hidup kipas angin, panas karena tidak bisa hidupkan AC.
Ini rupanya dingin di sini juga ya. Lumayan. Ada AC juga. Ada AC dan ada Oh, listrik. ini cepat dimatikan sampai nanti dimatikan lampu. Mau nggak dimatikan? Dipasangin sama AC-nya, boleh? Iya, iya. Nah, sekarang berarti Kiki itu udah paham ya, lanjut ya, lanjut. Ya, Kiki pun bercita-cita untuk menjadi ahli listrik yang handal dan aman. Dengan penuh rasa ingin tahu, Kiki menjalani petualangan barunya dengan juga. Siapa yang mau jadi ahli listrik? Tepuk tangan. Siapa yang mau sekolahnya menjadi ahli listrik berarti nanti bisa masuk ke Fakultas Teknik Elektro. Siap, Syahkuala, seperti itu ya. Universitas Syahkuala, Masya Allah. Kalau lebih cepat, sekarang kita ada sekolah STM. SMK jurusan listrik yang ada di Kota Bintang. Baik jalan menuju PLN. Tapi yang paling penting semua, apapun yang ingin dicita-citakan dari semua, itu harus dijalani dengan semangat dan belajar dengan tekun yang baik. Harus belajar yang tekun supaya cita-citanya tercapai. Juga jangan lupa makan apa? Makan ikan. Saya mau tadi udah makan jajan, makan es krim. Makan ikan. Tadi sebelumnya kita cerita tentang tuna si ungkut. Namanya ungkut ya. Ungkut. Tuna itu kalau masaknya untuk shrimp ya. Sore tuna ya. Jadi begitulah ya. Jadi begitulah adik-adik semua dan ibu-ibu semua. Kiki belajar meskipun listrik itu ajaib, tapi keselamatan adalah utama. Nah, ini yang menjadi pesan kami bahwa hati-hati dimanapun dengan benar-benar listrik itu hati-hati berarti kita insya Allah akan aman. Baik di rumah, di kamar, selain di masjid sekalipun gitu ya. Yang penting ada paham kalau ada alat listrik misalnya ada lampu besar, lampu kecil itu kan ada lampu solar ya Bunda ya. Nah itu pasti ada kabel-kabel di bawahnya. Nah kabel-kabel itu harus hati-hati karena kita nggak tahu persis apakah kabel itu tertutup atau tidak tertutup dengan sempurna. Berarti ya apa namanya ini yang ingin kita sampaikan Jadi Bunda Lara mau bilang sama teman-teman semuanya, listrik itu tidak berbahaya jika adik-adik mau mendengarkan ayah Bunda di rumah. Dan listrik itu juga punya banyak sekali manfaatnya. Oke? Silakan, ada yang mau Terima kasih Bunda, dan terima kasih adik-adik semua karena sudah dengarkan semua apa yang kita sampaikan. Nanti ada hadiahnya, ada hadiah buat adik-adik semua. Kita semua ya tentunya untuk hari ini sosialisasi jadi bukan bahaya listrik lagi. Karena udah paham ya, listrik itu aman,